Awalnya, Femiun tidak menyadari kehadiran Soleh, tetapi pada saat sedang beribadah, seekor ular berkepala 7 tiba-tiba muncul. Perjalanan Femiun dan Soleh terus berlanjut hingga mereka tiba di wilayah Arab. Tak lama setelah itu, angin kencang berhembus dan menumbangkan pohon besar tersebut hingga tercerabut sampai akar-akarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, bertemu kembali di channel Dude Tekno. Episode kali ini kita akan membahas tentang awal mula kemunculan ajaran Nasrani di Jazirah Arab. Najran, sebuah kota di Jazirah Arab, pernah menjadi saksi sejarah awal kemunculan agama Kristen di wilayah itu. Kisah ini berawal dari seorang lelaki soleh bernama Femiun, seorang pengikut setia ajaran Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam. Ia dikenal sebagai seorang mujtahid yang gigih, seorang zahid yang menjauhi kehidupan duniawi, dan seorang hamba Allah yang doanya selalu dikabulkan. Femiun menjalani hidupnya dalam pengembaraan, berpindah dari satu desa ke desa lainnya tanpa menetap terlalu lama. Ia mengandalkan hasil pekerjaannya sebagai tukang bangunan dan tidak mau menerima bantuan dari siapapun. Ia juga menghormati hari Ahad, di mana pada hari itu ia selalu menyendiri di tanah lapang untuk beribadah hingga malam tiba. Di salah satu desa di wilayah Syam, ada seorang pemuda bernama Soleh yang memerhatikan perilaku Femiun. Ia begitu terpesona dengan kepribadian dan kesolehan Femiun hingga akhirnya memutuskan untuk selalu mengikutinya. Awalnya, Femiun tidak menyadari kehadiran Soleh, tetapi pada suatu hari Ahad, sebuah kejadian luar biasa terjadi. Saat sedang beribadah, seekor ular berkepala 7 tiba-tiba muncul dan mengancam keselamatannya. Doa yang dipanjatkan, ular itu mati. Soleh yang menyaksikan kejadian itu semakin yakin bahwa Femiun bukanlah orang biasa. Sejak saat itu, ia bertekad untuk selalu menemani dan belajar darinya. Kemampuan Femiun dalam berdoa ternyata bukan hanya menyelamatkan dirinya dari bahaya, tetapi juga mampu menyembuhkan orang sakit. Di desa tersebut, kabar tentang dirinya mulai tersebar luas, terutama setelah ia menyembuhkan seorang anak yang buta hanya dengan doanya. Tak ingin menjadi pusat perhatian, Femiun dan Soleh memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Di suatu tempat di negeri Syam, mereka melewati sebuah pohon besar. Itu terdengar suara memanggil Femiun. Suara tersebut berasal dari seorang lelaki yang telah lama menunggu kehadirannya. Lelaki itu meminta agar Femiun mendoakan dirinya di atas kuburnya setelah ia wafat. Sejenak kemudian, lelaki itu pun meninggal dunia dan Femiun menunaikan permintaannya dengan penuh khusyuk. Perjalanan Femiun dan Soleh terus berlanjut hingga mereka tiba di wilayah Arab. Namun, di sana mereka menghadapi perlakuan buruk dari penduduk setempat. Keduanya kemudian ditangkap oleh sekelompok pedagang Arab dan dijual sebagai budak di Najran. Saat itu, penduduk Najran masih menyembah sebuah pohon besar yang dianggap sebagai sesembahan. Mereka merayakan hari raya dengan menghias pohon tersebut dan beribadah di sekitarnya.
Femyun yang dibeli oleh salah seorang tokoh Najran tetap melaksanakan ibadahnya setiap malam. Yang mengejutkan, setiap kali ia sholat, rumah majikannya menjadi terang benderang meski tanpa cahaya. Kejadian ini menarik perhatian majikannya. Saat ditanya tentang agamanya, Femyun menjelaskan bahwa mereka berada dalam kebatilan karena menyembah pohon yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau madarat. Ia menantang mereka, jika Allah benar-benar Maha Kuasa, maka dengan doanya pohon itu akan hancur. Femyun kemudian berwudu, sholat dan berdoa. Tak lama setelah itu, angin kencang berhembus dan menumbangkan pohon besar tersebut hingga tercerabut sampai akar-akarnya. Penduduk Najran yang menyaksikan keajaiban itu akhirnya berbondong-bondong dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Femyun, yaitu syariat Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Sejak saat itu, agama Kristen mulai menyebar di Najran. Namun, perjalanan keimanan penduduknya tak selalu berjalan mulus. Berbagai peristiwa kemudian membawa mereka pada penyimpangan dan perubahan dalam ajaran yang mereka anut. Begitulah kisah awal mula agama Kristen di daerah Najran. Sejarah adalah cerminan masa lalu yang membawa kita memahami dunia hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa bersama-sama membangun channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.